Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai rekan-rekan, adik-adik saya, siswa SMA Negeri 1 Tuntang yang berbahagia. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama AKP Suramto, Sarjana Hukum, Jabatan Kapolsek Tuntang, Polres Semarang. Dalam kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik semuanya. Saya hanya akan membagikan pengalaman hidup saya dalam meraih cita-cita saya sebagai anggota Polri. Sebelum saya menjadi anggota Polri, adik ketahui saya sama seperti adik-adik semuanya. Jenjang sekolahnya sama, SD, SMP, SMA sama. Nah, pada saat kelas 3 SMA, ada pendaftaran polisi, saya daftar. Alhamdulillah diterima, lolos mengikuti pendidikan. Tapi untuk mencapai cita-cita ini banyak sekali perjuangan, usaha, dan doa yang harus kita laksanakan adik-adik. Nah, di antaranya yang saya lakukan, mungkin ini pengalaman hidup saya ceritakan bisa menjadi motivasi, menjadi tambah wawasan adik-adik untuk mencapai cita-cita adik-adik semuanya. Yang pertama, saya menentukan cita-cita saya dulu apa. Itu terlebih dahulu saya tentukan. Karena apa? Saya yakin kalau ada tujuan, ada cita-cita sudah kita tentukan, maka kita akan berusaha dan berdoa semaksimal mungkin untuk mencapai cita-cita itu. Jadi tips yang pertama, tentukan terlebih dahulu cita-cita adik-adik apa. Kemudian yang kedua, biasakan disiplin. Kenapa harus disiplin, adik-adik? Karena disiplin itu adalah merupakan nafas dari kesuksesan. Itu semboyan saya. Disiplin itu adalah menjalankan semua kegiatan sesuai dengan jadwal kita. Sehingga apa yang sudah terjadwal bisa kita laksanakan dan hasilnya akan maksimal. Tanpa kita disiplin, saya yakin kesuksesan tidak akan kita capai, tidak akan tercapai. Kemudian yang ketiga, adik-adik, kita harus mematuhi peraturan. Baik aturan apapun, baik itu aturan di sekolah ada aturan, tata tertib. Masuk jam berapa, pulang jam berapa, pelajaran, istirahat. Rekan-rekan, adik-adik harus mematuhi itu. Yang kedua adalah aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Ada kesopanan, ada kesusilaan. Yang ketiga adalah aturan hukum. Kenapa ini kita bahas tentang mematuhi aturan? Karena tanpa kita mematuhi aturan itu, saya yakin kalau kita melanggar aturan, ya cita-cita kita kemungkinan akan nggak tercapai. Contohnya kayak aturan hukum. Saat ini bulan Ramadan menjelang Idul Fitri, saya yakin adik-adik semua sudah mendengar, sudah ngerti viral di medsos terkait dengan kenakalan-kenakalan remaja yang sebetulnya itu nggak nakal lagi, udah melanggar aturan pidana. Pertama yaitu tawuran, yang sekarang tren yaitu perang sarung. Perang sarung wis gak ngerti lagi itu. Sarungnya bundeli, diikat, dikasih batu, kadang kasih senjata tajam. Itu udah melanggar aturan. Karena apa? Dengan tawuran itu banyak aturan yang dilanggar. Kalau itu adik-adik melakukan tindak pidana penganiayaan, jelas melanggar pasal 351 Undang-Undang KUHP. Hukumannya jelas. Kalau itu pengeroyokan 170 pasalnya jelas.
Kalau membawa sajam, jelas melanggar undang-undang darurat. Itu. Jadi, kemudian ada juga yang sekarang ngetren balap liar. Balap liar ini jelas melanggar undang-undang lalu lintas. Itu jelas. Pasalnya jelas, sanksinya jelas. Kemudian ada lagi yang saat ini mungkin ngetren lagi nanti mau ya petasan, membunyikan, membawa, membuat petasan. Nah, undang-undang darurat, hukumannya berat, setinggi-tingginya seumur hidup atau hukuman mati. Itu petasan itu yang melanggar aturan. Belum nanti yang menimpa ke diri kita, balapan liar. Cita-cita adik-adik pengen jadi polisi, pengen jadi abdi, balapan liar jatuh, patah, cedera, gagal. Nah itu. Kemudian tawuran, kalau kena pedang, kena batu, bahaya. Belum nanti kalau petasan ada beberapa kasus yang sudah ada ini, terakhir ini petasan buat meletus yang bersangkutan meninggal atau cacat. Ini kan akan otomatis cita-cita adik-adik akan terganggu dan terhambat. Itu. Kemudian yang keempat, tips saya adik-adik jelas menghormati orang tua dan guru. Itu pasti. Karena gantengnya kita seperti apa, secantiknya kita seperti apa, sehebatnya kita, tanpa orang tua kita nggak ada di dunia ini. Sehebatnya kita seperti apa, tanpa guru kita nggak bisa, karena nggak dapat ilmu. Orang tua yang melahirkan kita, guru yang memberi ilmu kita. Sudah sepantasnya kita harus menghormati beliau-beliau ini. Apalagi dalam Islam jelas, adik agama Islam, bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Itu yang harus kita pedomani. Artinya apa? Bukan lagi kita hormat, bukan lagi kita nyembah ke ibu. Kita ndelosor di bawahnya kakinya ibu. Baru kita mendapatkan ridho. Dapat sukses kita. Lagi pula dalam agama Islam juga ada bahwa Allah yang kelihatan di dunianya ini adalah ya orang tua kita. Tanpa ridho orang tua tidak ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu gantikan sama dengan guru. Guru juga orang tuanya kita di sekolah yang mendidik kita, memberikan kita ilmu, harus kita hormati. Saya yakin adik-adik kalau kita menghormati guru, menghormati orang tua, kita berlatih dengan semangat, kita berdoa kepada Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, saya yakin semua cita-cita adik-adik semuanya akan tercapai. Dan saya doakan semoga cita-cita adik-adik tercapai semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu adik-adik yang saya cintai, saya banggakan. Saya membagikan sedikit pengalaman saya. Semoga bisa menjadi wawasan buat adik-adik dan menambah manfaat buat adik-adik. Saya berdoa semoga cita-cita adik-adik semuanya terkabul. Amin. Demikian adik-adik yang bisa sampaikan. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.